Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahisna Ahwaroja. Saya dari siswi SMK Negeri 2 Bukit Tinggi dengan jurusan akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas tugas akhir akuntansi dagang yang telah saya kerjakan. Saya akan membahas apa saja siklus akuntansi perusahaan dagang. Lalu, siklus akuntansi perusahaan dagang sebagai berikut. Yang pertama, jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri atas 5, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Kedua, posting jurnal khusus ke buku besar pembantu piutang dan utang. Ketiga, posting jurnal khusus ke buku besar utama. Keempat, neraca saldo setelah buku besar. 5. Jurnal penyesuaian. Dan keenam, posting jurnal penyesuaian ke buku besar. 7. Kerja kertas atau worksheet atau neraca lajur. 8. Laporan keuangan yang terdiri atas 3. Sebenarnya 4. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. 9. Jurnal penutup. 10. Posting jurnal penutup ke buku besar. Yang paling akhir, neraca saldo setelah penutup. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas satu persatu secara per part. Jadi, di part 1 ini saya akan membahas tentang jurnal khusus dan buku besar pembantu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sales journal atau jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang berisi transaksi penjualan secara kredit. Jadi, saya akan memberi contoh transaksi penjualan secara kredit untuk memposting ke jurnal penjualan. Transaksi pada tanggal 4 Desember 2024. Dijual jilbab shimmer kepada toko hijab Melayu sebanyak 100 pieces dengan harga masing-masing Rp75.000 dengan syarat 2/10 N/30 ditambah PPN 11%. Jadi, toko Ahisna Ahwa menjual jilbab shimmer kepada toko hijab Melayu. Di description, kita bakal ketik toko hijab Melayu. Diisi harga penjualan sebesar Rp7.500.000. Untuk isi PPN keluaran atau fade out diisi sama dengan 11% dikali total penjualan. Agar kita tahu total piutang dagang, maka kita jumlahkan total penjualan ditambah fade out. Maka dapat hasilnya Rp8.325.000. Jika teman-teman belum paham, saya akan mencoba memberi contoh transaksi yang kedua. Pada tanggal 5 Desember 2024, dijual jilbab
kepada toko melati sebanyak 110 pieces dengan harga 15.000 dengan syarat 3/10 N/30 ditambah PPN 11%. Untuk mengisi jurnalnya tetap sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Akun receivable di debit atau piutang dagangnya di debit, dan sales dan fade out atau penjualan dan PPN keluaran di kredit. Pada kolom sales atau penjualan diisi sama dengan 110 dikali 15.000, maka dapat hasilnya Rp1.650.000. Untuk mengisi fade out diisi sama dengan total penjualan dikali 11%. 11% ini kita sesuaikan sama transaksi yang ada. Hasilnya 181.500. Sama seperti tadi ya teman-teman, sales ditambah fade out. Akun receivable-nya sama dengan 1.831.500. Itu piutang dagangnya teman-teman. Lalu totalkan seluruh piutangnya. Total keseluruhan piutang dagang adalah Rp10.156.500. Untuk kolom selanjutnya juga begitu. Ditotalkan seluruhnya. Rekapitulasi berguna untuk mempermudah saat memposting buku besar, teman-teman. Dan untuk memastikan apakah debit dan kreditnya seimbang atau balance. Saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian. Ini jurnal kedua ya, teman-teman. Jurnal pembelian atau purchase journal adalah jurnal yang berisi transaksi pembelian secara kredit, teman-teman. Saya akan memberi contoh transaksinya ya, teman-teman. 4 Desember 2024, dibeli ciput jilbab 50 pieces dengan harga masing-masing Rp15.000 dari toko hijab dengan syarat 2/10 N/30 ditambah PPN 11%. Serta beban angkut Rp80.000. Untuk contoh transaksi kedua, pada tanggal 5 Desember 2024, dibeli jilbab seruti 40 pieces dengan harga Rp30.000 per pieces dari toko hijabi dengan syarat 2/10 N/30 ditambah PPN 11% serta beban angkut sebesar Rp80.000.
Setiap jurnal jangan lupa dibikin rekapitulasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ingat nomor akunnya harus sesuai sama nama akunnya sendiri ya teman-teman. Yang ketiga, saya akan membahas tentang jurnal penerimaan kas atau bisa dibilang cash receipt journal. Cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang berisi transaksi seperti penerimaan modal, penerimaan atas pelunasan piutang, penjualan secara tunai, terjadinya pinjaman bank, dan pendapatan secara tunai. Saya akan memberikan contoh transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember 2024, Nona Aisna menyetorkan uang tunai sebesar 15 juta sebagai tambahan modal perusahaan. Lalu pada tanggal 3 Desember 2024, dijual jilbab Shimer kepada toko Alma sebanyak 100 pieces dengan harga Rp75.000 secara tunai ditambah PPN 11%. Pada kolom date, saya akan mengisi tanggal 1 Desember ya teman-teman. Lalu description-nya itu dikosongkan saja. Karena kalau di setiap jurnal, description itu diisi adalah nama toko ya teman-teman. Karena tambahan modal berupa uang tunai, maka kita masukkan ke kolom cash ya teman-teman. Cash bertambah di debit. Untuk akun equity atau ekuitas, itu kita letak di kolom miscellaneous atau serba-serbi. Untuk tanggal 3 Desember, jurnalnya berisi cash di debit, fade out, dan sales di kredit ya teman-teman. Karena penjualannya secara tunai. Lalu yang keempat adalah cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini adalah jurnal yang berisi transaksi pembayaran utang, pembayaran beban, pembelian secara tunai, maupun pengambilan uang pribadi atau privé. Nah, yang kelima, saya akan membahas jurnal umum ya teman-teman, atau general journal. Jurnal umum dalam akuntansi perusahaan dagang adalah tempat untuk mencatat transaksi keuangan yang tidak bisa dimasukkan ke jurnal khusus. Misalnya, kalau transaksi tersebut bukan transaksi penjualan, pembelian, penerimaan kas, atau pengeluaran kas, maka kita catatnya di jurnal umum. Contoh, transaksi yang biasanya dicatat di jurnal umum itu seperti retur pembelian dan retur penjualan. Jadi, secara sederhana, jurnal umum berfungsi sebagai catatan tambahan yang melengkapi jurnal khusus, supaya semua transaksi perusahaan tetap tercatat secara lengkap dan rapi. Berikut contoh transaksinya ya teman-teman. Tanggal 3 Desember 2024, dikembalikan jilbab jersey sebanyak 10 pieces
dengan masing-masing 35.000 yang telah dibeli dari toko Sani Hijab karena tidak sesuai pesanan dan dikurangi PPN 11%. 4 Desember 2024 diterima kembali jilbab shimmer sebanyak 10 pieces yang telah dijual kepada toko Alma Karena Rosa, dikurangi PPN 11%. Untuk tanggal 3 Desember, jurnalnya yaitu Untuk tanggal 4 Desember, jurnalnya yaitu buku besar pembantu piutang dan utang. Buku besar pembantu piutang itu adalah catatan yang digunakan untuk melihat secara rinci siapa saja pelanggan yang masih punya utang ke perusahaan. Buku besar pembantu piutang ini dijelaskan satu persatu, misalnya nama pelanggannya siapa, tanggal transaksi, jumlah yang masih belum dibayar, dan kapan pembayarannya. Tujuannya supaya perusahaan bisa memantau dengan jelas piutang dari masing-masing pelanggan, bukan cuma tahu total keseluruhan saja. Untuk kolom referensi buku besar pembantu, baik piutang maupun utang adalah nomor bukti dokumen. Proses memposting ke buku besar pembantu piutang dilakukan setelah kita mencatat transaksi penjualan kredit di jurnal penjualan atau penerimaan kas. Langkah-langkahnya, jumlah piutang dari jurnal tersebut kita pindahkan ke akun masing-masing pelanggan di buku besar pembantu piutang. Kira-kira buku besar pembantu piutangnya seperti ini ya teman-teman. Lalu jangan lupa dibuat daftar saldo piutang maupun utang ya teman-teman, agar total seluruh piutang bisa kita posting di buku besar nanti. Selanjutnya saya akan membahas tentang buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang itu adalah catatan yang berisi rincian tentang utang perusahaan kepada masing-masing pemasok atau kreditur. Buku besar pembantu utang ini dijelaskan lebih detail seperti nama pemasoknya siapa, berapa jumlah yang masih harus dibayar, dan kapan jatuh temponya. Fungsinya supaya perusahaan bisa memantau utang-utang yang belum dibayar satu persatu. Jadi, tidak keliru atau lupa sama siapa saja perusahaan masih punya kewajiban. Proses memposting ke buku besar pembantu utang dilakukan setelah kita mencatat transaksi ke jurnal pembelian atau jurnal pengeluaran kas. Langkah-langkahnya, kita memindahkan jumlah utang dari jurnal ke akun masing-masing pemasok yang ada di buku besar pembantu utang.
Oke, segitu dulu penjelasan saya di video kali ini, teman-teman. Nanti di depan saya akan lanjutkan ke tahap berikutnya dari siklus akuntansi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.